Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1155. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Menggulung gelombang badai dan berbenturan serta terjalin dengan kegelapan dan kabut yang tak ada habisnya. "Sangguan Wan-er, apakah kamu tidak mengenalku?" kata Qin-chen. Dia terus bertarung satu sama lain. Namun Qin-chen terus-menerus berteriak. Dan pada saat yang sama, diam-diam Qin-chen terkejut di dalam hatinya. Karena aura yang terpancar dari Sangguan Wan-er sangat bercampur. Tidak hanya ada aura kegelapan, tetapi juga ada aura asli dari iblis dan ras manusia. Biasanya, meskipun ketiga kekuatan ini muncul bersamaan, itu tidak mungkin untuk bisa dipadukan bersama dengan sempurna. Tetapi pada saat ini, Sangguan Wan-er benar-benar menyatukan ketiga kekuatan ini sepenuhnya dengan sempurna. "Teknik terlarang jiwa surgawi," kata Qin-chen, dan boom di alisnya. Cahaya jiwa yang mengerikan melonjak dan teknik terlarang jiwa surgawi pun beroperasi. Kekuatan jiwa menakutkan yang cukup kuat untuk menakuti ahli yang mulia tiba-tiba meledak dan langsung masuk ke dalam pikiran Sangguan Wan-er. Ketika cakram Gyeokyeon-kun berevolusi menjadi dunia yang kacau, jiwa Qin-chen juga telah berubah. Kekuatan jiwa yang menakutkan ini menembus ruang untuk menjelajahi segala sesuatu di tubuh Sangguan Wan-er. Dan saat ini Qin-chen ingin tahu apa yang terjadi kepada Sangguan Wan-er. Kekuatan jiwa Qin-chen tiba-tiba tenggelam ke dalam tubuh Sangguan Wan-er dan memasuki lautan jiwa Sangguan Wan-er, berniat menjelajahi jiwa Sangguan Wan-er. Namun begitu Qin-chen masuk, Qin-chen segera merasakan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lautan jiwa gelap melonjak. Di lautan jiwa ada belati seperti batu giok hitam yang tergantung di dalamnya, dan tubuh seperti kaca. Jiwa laut juga seperti asap dan awan glasir berwarna, dan kekuatan kegelapan yang terbentuk itu diubah menjadi batu kristal dan itu melayang-layang. Dan ketika jiwa Qin-chen memasuki pikiran Sangguan Wan-er, Qin-chen langsung merasakan kekerasan dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Bahkan, Qin-chen merasakan kedinginan di sekujur tubuhnya dan terkejut. Dan Qin-chen menyadari bahwa inilah aura otonomi yang selalu terpancar di dalam jiwa Sangguan Wan-er. Apa yang dia alami di dunia iblis. Jiwa selalu kesakitan dan tidak heran jika Sangguan Wan-er terlihat begitu dingin dan pendiam. Di bawah rasa sakit seperti itu, siapapun akan tenggelam dalam kehancuran, kata Qin-chen, dan kemudian boom, belati giok gelap itu meledak dalam kegelapan. Aura gelap ini sangat menakutkan dengan kekuatan aturan asal-usul klan gelap. Itu pun segera menyerang Qin-chen dan membunuh jiwa Qin-chen dengan keras. Segera gumpalan jiwa Qin-chen langsung hancur, dan seluruh sosok Qin-chen pun langsung mundur karena malu, dan Qin-chen pun memuntahkan seteguk darah. "Kekuatan yang mengerikan," kata Qin-chen. Dia pun terkejut. Setelah kekuatan aturan gelap menghancurkan jiwanya, jiwanya itu semakin tenggelam di dalam tubuhnya. Dan kekuatan jiwa naga di tubuh Qin-chen tidak bisa menahan kekuatan kegelapan ini. Invasi kekuatan ini. Dan kekuatan gelap ini lebih unik daripada kekuatan kegelapan yang pernah dilihat Qin-chen. Dan tepat ketika Qin-chen hendak mendesak api teratai hijau kacau dalam pikirannya untuk melawan. Pada saat kritis, darah raja kegelapan di tubuh Qin-chen tiba-tiba melonjak dan bertabrakan langsung dengan kekuatan aturan kegelapan itu. Dan akhirnya memblokir kekuatan aturan kegelapan itu. Namun meskipun itu diblokir, Qin-chen masih mengerang dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dan pada saat itu, tiba-tiba di tengah sungai besar yang kacau, ada kabut gelap yang tak berujung. Kekuatan jiwa yang mengerikan tiba-tiba melonjak dari sana. Kekuatan jiwa ini, dengan napas perubahan zaman kuno, datang dalam sekejap. Itu sebenarnya ingin menyerang tubuh Qin-chen. Jie, tubuh ini, leluhur ini menginginkannya. Sebuah suara sedingin es seperti dewa dan iblis keluar dari kegelapan yang abadi dengan udara yang keras dan berdarah, memanfaatkan momen ketika Qin-chen diserang oleh kekuatan kegelapan Sangguan Wan-er. Dan sosok ini ingin tenggelam ke dalam tubuh Qin-chen. "Siapa itu?" kata Qin-chen. Dia sangat marah dan hendak melawan. Namun tiba-tiba dia menghirup kabut kegelapan di tubuhnya.
Pada saat ini dia juga sedang melonjak. Jejak darah menyebar dari kekuatan kegelapan di tubuhnya. Itu secara tak terduga terkait dengan kemunculan darah yang tiba-tiba ini. Namun tidak hanya kabut gelap, tetapi juga kekuatan kekacauan diserap Qin Chen juga mengandung kekuatan darah yang menakutkan ini. Dalam sekejap, tubuh Qin Chen pun membuka celah yang tak terhitung jumlahnya, dan napas berdarah seperti ular panjang dan gila-gilaan ingin membanjiri tubuh Qin Chen. Sosok berwarna darah juga muncul di dunia ini. Sosok itu seperti dewa dan iblis yang keluar dari kekacauan. Sosok itu hendak mengalir ke tubuh Qin Chen dan menempati tubuh Qin Chen. Dan ternyata ini adalah dewa dan iblis kuno yang memancarkan energi iblis yang mengerikan. Bagus, leluhur ini sudah lama menunggu di sini, kata sosok itu. Dan kemudian, boom, sosok berwarna darah ini tiba-tiba tenggelam ke dalam tubuh Qin Chen. Antara dunia dan bumi terjadi gelombang darah. Sementara Sangguan Waner dia juga nampak mendengus dingin. Sangguan Waner juga nampak sengsara dan dia menjerit kesakitan. Dan ketika sosok bayangan darah itu hendak tenggelam ke dalam tubuh Qin Chen, tiba-tiba, boom, udara naga sejati melonjak dari tubuh Qin Chen. Kekuatan naga yang sangat besar langsung menyebar dari tubuh Qin Chen, mengirimkan sosok bayangan iblis berdarah itu sehingga terbang menjauh. Leluhur suci sungai darah, ternyata itu kamu, kata leluhur naga. Ternyata yang memblokir sosok bayangan darah itu adalah leluhur naga, dan aura menakutkan dari naga sejati langsung tersapu dari cakram Gyo Qian Kun. Leluhur naga Hong Huang, itu kamu. Mengapa kamu berada di tubuh orang ini? Pantas saja leluhur ini selalu merasa ada yang tidak beres. Kamu bahkan tidak mati. Kata sosok berdarah itu, dia mengeluarkan suara keras. Dalam kehampaan, sosok berwarna darah itu muncul. Sosok itu menjulang ke langit, seperti dewa abadi yang bertanggung jawab atas segalanya. Leluhur suci sungai darah. Kamu, barang tua, belum mati. Bagaimana aku bisa mati? Leluhur naga ini selalu merasakan ada yang tidak beres di sini. Peta giok yang kacau dan aura kacau ini sangat aneh. Ternyata itu adalah jebakan yang Anda buat, kata leluhur naga. Di dunia yang kacau ini, leluhur naga prasejarah menonjol dan berubah menjadi dewa naga yang terkenal di dunia, memusuhi leluhur sungai darah. Sejak dia datang ke galaksi kacau ini, leluhur naga Hong Huang selalu merasa ada yang tidak beres. Begitu pula dengan Qin Chen, dia juga selalu merasa waspada. Tetapi dia tidak pernah menyangka akan ada ahli teratas kuno yang tersembunyi di sini. Orang ini pasti adalah salah satu kekuatan besar di zaman kuno. Anak ras manusia, serahkan leluhur suci sungai darah ini kepadaku untuk ditangani. Pergilah untuk berurusan dengan wanita gelap itu, kata leluhur naga. Dia berkata kepada Qin Chen dengan suaranya yang dalam. Berhati-hatilah agar tidak terbawa oleh benda tua sungai darah ini. Kalau begitu, terima kasih senior leluhur naga Hong Huang, kata Qin Chen. Dia berkata dengan hormat, dan kemudian dia dengan cepat bergegas ke Sangguan Waner. Pada saat ini Sangguan Waner juga melihat bayangan darah besar di langit. Dia pun mendengus dan dia pun berbalik untuk pergi dari sini. Akan tetapi Qin Chen segera berubah menjadi sosok naga sejati dan datang kepadanya dalam sekejap. Dengan kekuatan Qin Chen yang menakutkan, Qin Chen pun langsung menghantui Sangguan Waner untuk menangkapnya. Namun kekuatan naga sejati ini tidak terjelat di dalam tubuh Sangguan Waner. Karena itu langsung dihancurkan oleh Sangguan Waner. Itu tidak berhasil. Sangguan Waner sangat kuat sehingga dia tidak bisa ditangkap oleh hanya energi naga seperti itu. Dan itu akan berhasil kecuali tubuhnya digunakan untuk menjepitnya. Qin Chen pun langsung bergegas. Dia pun langsung melemparkan kakinya keluar dan terbang melintasi tubuh Sangguan Waner. Qin Chen merentangkan kakinya seperti gunting besar untuk mengunci pergerakan Sangguan Waner. Satu kakinya membentuk pintu di depan Sangguan Waner, dan kaki lainnya membentur betis belakang Sangguan Waner. Kemudian terjadi guncangan hebat. Sangguan Waner terus melawan-lawan. Qin Chen tidak bisa melepaskannya. Namun Qin Chen memanfaatkan situasi tersebut untuk terus memutar tubuhnya. Dua kakinya saling mengunci. Namun tubuh Sangguan Waner terus bergetar. Kekuatannya juga kuat, ingin mengguncang Qin Chen. Namun kemudian Qin Chen segera mendesak aturan waktu, menyebabkan kekosongan sedikit bergetar. Qin Chen kemudian memanfaatkan momen ketika waktu stagnan. Dan Qin Chen akhirnya berhasil menjerat dan bersandar di punggung Sangguan Waner. Kaki Qin Chen melingkari pinggang Sangguan Waner. Tindakan ini terjadi, tetapi itu terkesan ambigu namun cukup berbahaya.
Merasakan dirinya dijepit oleh Qingchen, mata Sangguan Wan'er dingin, amarahnya berubah menjadi sangat marah, dan dia meledak sepenuhnya. Kekuatan kegelapan di tubuhnya pun melonjak, mengembun ke belakang kepalanya, dan ingin membenturkan kepala Qingchen. Melihat itu, mata Qingchen berkontraksi dan tangannya seketika mencuat. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan mencoba meraih kepala Sangguan Wan'er. Dia yakin bahwa dia bisa menggunakan cara ini untuk menjebak Sangguan Wan'er dan mengetahui perubahan pada diri Sangguan Wan'er. Namun Sangguan Wan'er saat ini sangat marah. Bagaimana dia bisa mentolerir seorang pria yang memegang kepalanya dengan kedua tangannya, terutama postur tubuh mereka yang saat ini sangat ambigu. Dengan latar belakang ini, dia penuh dengan energi iblis dan darah hitam yang mengalir keluar darinya. Dalam ledakan itu, mereka bertabrakan dengan keras. "Sangguan Wan'er, ini aku," kata Qingchen. Dia terus mengirimkan suaranya, dan jiwanya mengguncang jiwa Sangguan Wan'er. Qingchen mencoba membangunkan Sangguan Wan'er dan memulihkan kesadaran Sangguan Wan'er. Namun mata Sangguan Wan'er tetap dingin, dan dia tidak tergerak sama sekali oleh suara Qingchen. Dan malah wajah cantik Sangguan Wan'er penuh dengan amarah dan niat membunuh. Dia pun meledak dari cahaya gelap, dan dia telah menggunakan kekuatan supernatural terbaiknya untuk mengusir Qingchen. Namun Qingchen sangat tegas dan tidak mau melepaskan Sangguan Wan'er. Qingchen dan Sangguan Wan'er pun bertarung dari jarak dekat. Namun kaki Qingchen terus menjerat Sangguan Wan'er, dan Qingchen mengunci pinggang kecil Sangguan Wan'er, dan tangan Qingchen melingkari Sangguan Wan'er. Meskipun posturnya sangat ambigu, namun Qingchen tidak memiliki pikiran jahat di dalam hatinya, karena Qingchen hanya ingin membangunkan Sangguan Wan'er dan memulihkan ingatan Sangguan Wan'er. Akan tetapi Sangguan Wan'er ini terlalu kuat, dan kekuatan kegelapan padanya terlalu melonjak. Ini adalah kekuatan yang tidak kalah dengan darah Raja Kegelapan. Ini terlalu menakutkan. Dan pada saat ini Qingchen merasakan sakit di kulitnya, dan kekuatan magis Sangguan Wan'er ini sangat buruk, dan tubuh naga sejati Qingchen tidak dapat menahannya. Namun Qingchen sangat enggan untuk mundur. Lagi pula dia masih menempati tangan pertama dan mengunci Sangguan Wan'er. Pada akhirnya keduanya pun menemui jalan buntu. Entah saat ini Sangguan Wan'er yang bisa melepaskan diri dan membuat Qingchen tersingkir darinya, atau malah Qingchen yang akan memenjarakan Sangguan Wan'er sepenuhnya. Namun kemudian keduanya dalam posisi terjerat pun, mereka pun malah jatuh dari langit dan langsung menghantam sungai kekacauan di bawah. Dengan keras mereka berdua bergegas sebagian dalam pulau kekacauan. Qingchen sangat berbahaya jika di sini, namun leluhur naga yang agung saat ini juga sedang bertarung dengan leluhur suci Sungai Darah. Gemuruh. Dengan kekuatan tertinggi dengan aura kosmos, leluhur naga Hong Huang hanya memiliki satu bola naga yang hanya berisi jiwa kloningnya, dan kekuatan jiwa aslinya masih ada di danau jiwa tempat sarang naga berada. Jika dia bertarung di sarang naga, maka leluhur naga tidak akan kalah dengan siapapun. Tetapi sekarang dia bertarung di sungai kekacauan ini, dan leluhur suci Sungai Darah tidak tahu dia sudah berapa tahun dia berada di sini untuk beroperasi, dan dia pun langsung memobilisasi pertempuran. Aura dan sisa energi iblis gelap membawa leluhur naga Hong Huang itu terpaksa mundur lagi dan lagi. Namun walaupun begitu, leluhur naga Hong Huang tidak takut. Jika dunia kacau Qingchen terbentuk, dia mungkin masih takut kepada pihak lain. Tetapi setelah dunia kacau Qingchen terbentuk, dia tidak takut, karena begitu dia dalam bahaya, dia bisa langsung kembali ke dunia yang kacau di dalam cakram Gyo Qiankun. Dan ketika kedua leluhur itu sedang saling bertarung, tiba-tiba terdengar suara menerobos udara dan melesat. Nampak sosok tubuh tiba-tiba tenggelam ke dalam area kabut gelap ini, dan orang itu adalah Molly. "Ini," kata Molly, dia mendongak. Dia pikir dia bisa melihat harta karun, tetapi dia melihat sosok berdarah yang mencapai langit, menghadapi sesosok naga raksasa yang mencapai langit juga, dan tekanan yang luar biasa membuat jiwanya bergetar. "Sial, bagaimana situasinya?" kata Molly, dia tercengang. "Dan bagaimana dengan Qingchen?" Dalam kehampaan, Molly melihat naga yang mengaum dan melonjak, napas berdarah terisi, dan dua kekuatan menakutkan itu saling bertabrakan, menyebabkan gelombang yang menakutkan. Pemandangan ini pun seketika membuat Molly merasakan keterkejutan yang kuat. Jiwa Molly di bawah napas ini sangat tertekan dan jiwanya gemetar. "Apa yang sedang terjadi di sini?" kata Molly, dia pun tercengang. Dia sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Leluhur naga Hong Huang
leluhur suci sungai darah. Kata leluhur iblis Luo, dia berkata dengan kaget dengan ekspresi kusam di wajahnya. Dia sudah lama mencurigai bahwa di tubuh Qin-Chen ada leluhur naga yang bersembunyi, dan sekarang itu memperkuat tebakannya. Namun setelah ratusan juta tahun dan zaman yang tak terhitung jumlahnya, dia saat ini benar-benar melihat beberapa karakter saat itu, dan ini masih membuatnya sangat terkejut. Benda tua ini belum mati, dan juga leluhur sungai darah. Kata leluhur iblis Luo, dia menatap sekeliling. Tatapannya memadat karena dia merasakan bahwa di dalam sungai yang kacau yang mengepul dari kabut hitam itu, ada aliran darah yang berisi hukum pergerakan surga, dan peredaran aturan itu berubah menjadi jimat yang bersinar. Leluhur naga Hong Huang, leluhur suci sungai darah, senior leluhur iblis Luo, apa yang terjadi? Kata Molly, dia bingung dan dia masih belum mengetahui situasinya. Bukankah aku sudah bilang ada benda tua di tubuh temanmu? Dan itu adalah leluhur naga. Keduanya lahir pada pembukaan alam semesta, roh primordial dan dewa iblis. Alasan mengapa temanmu dapat berevolusi menjadi naga sejati dan memiliki jiwa naga itu justru karena leluhur naga Hong Huang ini. Adapun leluhur suci dari sungai darah. Mengatakan ini, leluhur iblis Luo menjadi serius, mengungkapkan sedikit keterkejutan. Kamu sebelumnya bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak peta batu giok yang kacau di galaksi kekacauan ini. Dan ini mungkin jebakan yang telah ditetapkan olehnya. Kata leluhur iblis Luo, dia menjelaskan kepada Molly. Jebakan, kata Molly, matanya tiba-tiba menyusut. Dan cahaya dingin muncul di matanya. Sambil berpikir, ya, leluhur sungai darah ini adalah leluhur darah yang keluar dari kekacauan kuno. Itu berisi jalan darah surgawi. Dia dapat mengintegrasikan aturan darahnya ke dalam kekuatan apapun. Begitu dia menghirup kekuatan ini, selama dia menjalankan aturan darah, sangat mungkin untuk memanipulasi seseorang yang telah menyerap kekuatan darah, sehingga setiap orang yang hadir bisa dikendalikan olehnya. Jadi, apakah Qin-Chen? Kata Molly, dia terkejut. Menurut leluhur iblis Luo, leluhur naga primordial bersifat parasit di tubuh Qin-Chen. Namun sekarang, dia hanya melihat leluhur naga dan juga leluhur suci sungai darah. Tetapi dia belum pernah melihat sosok Qin-Chen. Mungkinkah Qin-Chen sudah? Mustahil. Molly kemudian menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa Qin-Chen akan mati di sini. Karena keduanya yang naik ke surga dari benua Tianwu telah mengalami banyak bahaya di sepanjang perjalanan. Meskipun leluhur suci sungai darah adalah dewa dan iblis kekacauan kuno, namun Molly tidak dapat mempercayai bahwa leluhur iblis darah ini dapat membunuh Qin-Chen. Adapun siapa yang paling mengenal Qin-Chen di dunia ini, Molly jelas merupakan salah satu yang terbaik. Dan Molly berpikir tidak mungkin anak itu bisa mati begitu mudah di sini. Pada saat ini mata Molly berkedip. Leluhur iblis Luo, lihat apakah ada yang salah di sekitar sini? Kata Molly, dia buru-buru berkata, sesuatu yang salah. Kata leluhur iblis Luo, dia pun segera mengalihkan pandangannya dan melihat pulau giok yang kacau. Dan tiba-tiba pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ini, tidak, batu giok kekacauan telah hilang. Kata leluhur iblis Luo, dia nampaknya terkejut dan sulit dipercaya. Pulau giok yang kacau ini terdiri dari batu giok yang kacau, sangat jernih dan memancarkan aura asal mula kekacauan. Namun dalam aura asal yang kacau ini, dia telah kehilangan kekuatan intinya. Ini jelas merupakan gejala bahwa batu giok kekacauan telah menghilang. Apalagi hilangnya sumber ini tidak lama. Yang jelas baru saja menghilang belum lama ini. Sial, itu pasti diambil oleh anak Qin-Chen. Kata Molly, dia berkata dengan marah. Dia tahu bahwa anak ini sama sekali tidak memiliki hal-hal baik di sini. Dan boom, boom. Pada saat ini di dalam kehampaan, leluhur suci sungai darah dan leluhur naga saling berhadapan dengan panik. Keduanya bertabrakan satu sama lain. Keduanya mengaum dan bertarung dengan sengit. Meskipun leluhur suci sungai darah telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun, tetapi leluhur naga juga telah memperoleh aura dunia kekacauan. Dalam mengendalikan kekacauan, dia harus melampaui leluhur suci sungai darah. Selain itu, tempat ini adalah tempat di mana batu giok kekacauan berada. Kekuatan kekacauan yang menakutkan dan tak ada habis yang membuat leluhur naga tidak kalah dengan leluhur suci sungai darah. Senior leluhur iblis Luo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Molly. Aura yang luas dan liar terus ditekan, membuat Molly sulit bernapas. Wajahnya terasa berat.
dan batu giok yang kacau juga telah menghilang. Dan ini adalah hal paling berharga di dunia ini yang dikatakan oleh leluhur iblis Luo. Hah, biarkan mereka berdua terus bertarung dan mari kita memanfaatkan keuntungan, kata leluhur iblis Luo. Dia berkata sambil tersenyum menyeringai. Leluhur iblis Luo, makhluk tua ini, sepertinya dia tidak ingin bergerak. Pada saat ini di langit, leluhur naga melihat leluhur iblis Luo tidak bertindak sama sekali, dan dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Dia pikir cukup duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Namun dengan kerja keras bertahun-tahun yang diatur oleh leluhur suci Sungai Darah, bagaimana mungkin orang luar bisa masuk begitu saja? Hahaha, ada pria lain. Benar saja, ketika Molly muncul di area berkabut hitam ini, leluhur suci Sungai Darah tiba-tiba langsung menunjukkan ekstasi. Sekarang dia hanya memiliki satu jiwa darah yang tersisa. Jika tidak, dia tidak akan ingin menangkap Qin Chen sebelumnya. Namun sekarang dia gagal untuk bisa menduduki Qin Chen. Jadi dia harus menemukan sasaran lainnya. Dan segera, boom, napas berdarah langsung membungkus Molly.